Halo para pencinta sepak bola, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Kita baru aja disuguhi salah satu laga paling dramatis di grup B. Siapa sangka, timnas Qatar sukses bikin kejutan besar dengan menahan imbang raksasa Eropa, Swiss. Nah, di sini kita nggak cuma akan bahas skor akhir ya. Kita bakal membedah datanya, membongkar anomali statistik yang luar biasa aneh, dan melihat gimana disiplin tingkat tinggi bisa meruntuhkan dominasi total. Yuk, siapkan fokus Anda, karena pertandingan di San Francisco ini benar-benar ngasih kita pelajaran taktik yang luar biasa. 94. Ya, menit ke-94, ini tuh momen krusial di mana jalan cerita pertandingan benar-benar berbalik 180 derajat. Sepanjang laga, Swiss kelihatan memegang kendali penuh kan? Tapi persis di detik-detik terakhir injury time, Bu Alem Kuki mencetak gol yang nggak cuma membungkam skuad Murad Yakin, tapi juga mengubah sejarah sepak bola Tatar. Ini jadi bukti nyata nih, di sepak bola selama peluit panjang belum berbunyi, struktur pertahanan yang solid selalu bisa ngasih ruang buat satu pukulan mematikan. Dalam analisis kali ini, kita akan langsung fokus ke 4 hal utama. Mulai dari kejutan dramatis di menit akhir tadi, lalu kita bedah anomali statistik tim Swiss yang bikin geleng-geleng kepala, membahas momen-momen penting sepanjang laga, dan pastinya kita tutup dengan rekor sejarah baru dari kedua tim. Yuk langsung kita mulai. Poin pertama kita, kejutan dramatis di menit akhir yang pastinya jadi kekecewaan besar di menit ke-94 buat Swiss. Mari kita lihat lebih dekat momen penutup yang mendebarkan ini. Sebuah pencapaian luar biasa buat Qatar yang datang tepat pas harapan mereka sepertinya udah mau habis. Anda harus sadar, satu poin ini bukan sekedar angka biasa di klasemen fase grup. Ini sejarah. Ini adalah poin pertama Qatar sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Coba deh kita bayangkan secara psikologis. Tahun 2022 kemarin, waktu jadi tuan rumah, mereka kalah beruntun di semua laga fase grup kan? Terus sekarang, bisa dapat 1 poin melawan tim dengan kualitas sekelas Swiss lewat perjuangan keras sampai detik terakhir? Wow, itu adalah sebuah kebangkitan mental dan taktik yang luar biasa. Kalau kita lihat dari kacamata taktik, Qatar itu nggak asal menyerang teman-teman. Sepanjang babak kedua, mereka benar-benar dipaksa bertahan sangat dalam, memainkan blok pertahanan rendah yang super rapat. Tapi justru ketahanan itulah yang bikin mereka tetap hidup di lapangan. Ketika ada momentum transisi positif di menit ke-94, Homam El Amin melepaskan umpan silang yang presisi banget. Dan boom, Bu Alem Kuki mengeksekusinya lewat sundulan bertenaga. Ini namanya efisiensi serangan balik level dewa. Bertahan total, cari satu celah kecil, dan eksekusi tanpa kesalahan sama sekali. Lanjut ke poin kedua, ini yang sangat menarik. Anomali statistik tim Swiss. Bisa dibilang ini adalah mimpi buruk penyelesaian akhir mereka. Kita akan membedah data yang pastinya bikin tim analis Swiss nggak bisa tidur nyenyak. 26 tembakan. Angka ini benar-benar gila. Ini adalah rekor jumlah tembakan terbanyak yang pernah dilepaskan Swiss dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak tahun 1966 loh. Mereka secara harfiah membombardir area pertahanan Qatar dari berbagai arah. Secara teori, tim yang bisa mendominasi kotak penalti lawan dengan 26 tembakan seharusnya bisa menang gampang dengan selisih gol yang nyaman. Tapi ya gitu, sepak bola nggak selalu peduli sama teori kuantitas. Sekarang coba kita bedah kualitas dari tembakan-tembakan itu. Nilai expected goals atau XG mereka menyentuh angka 3.24. Buat Anda yang suka ngikutin analitik bola, XG setinggi ini mengindikasikan kalau Swiss secara probabilitas peluang minimal banget harusnya bisa nyetak 3 gol. Fakta bahwa mereka cuma bisa nyetak 1 gol, dan itu pun dari titik penalti, jujur aja ini adalah sebuah bencana taktik di urusan penyelesaian akhir. Kelihatan jelas kalau mereka jago membongkar pertahanan lawan, tapi sayangnya, insting pembunuh di sepertiga akhir lapangan lagi tumpul-tumpulnya. Di lapangan, kita benar-benar ngelihat benturan dua filosofi taktik yang ekstrim. Di satu sisi, ada gelombang serangan Swiss yang terus-menerus mengeksploitasi ruang lewat pemain macam Dan Ndoye dan Ruben Vargas. Tapi di sisi lain, Qatar ngerespons pakai kedisiplinan tingkat dewa. Blok pertahanan mereka rapat banget, dan yang terpenting, mereka nggak panik. Ditambah lagi, ancaman serangan balik mereka, terutama lewat pergerakan Ed Nilsson Jr., bikin Swiss harus mikir 2 kali dan nggak bisa asal ninggalin pertahanan. Tarik-menarik antara dominasi absolut Swiss dan ancaman laten Qatar inilah yang bikin jalannya laga jadi seru abis. Masuk ke bagian ketiga, momen krusial sepanjang laga. Gimana sih drama ini bisa terbangun? Mari kita urutkan lagi kronologi pertandingannya, buat nyari tahu kapan aja titik balik momentum itu terjadi. Pertandingan ini sebenarnya udah kelihatan terbuka sejak awal loh. Baru juga masuk menit kedua, kesalahan dari Manuel Akanji nyaris aja dihukum sama Ed Nilsson Jr. Untungnya, tembakannya masih mengarah tepat ke kiper Gregor Kobel. Nah, itu semacam peringatan dini dari Qatar. Lalu di menit ke-17, Swiss akhirnya memecah kebuntuan.
Breel Embolo sukses mengeksekusi penalti gara-gara Remo Freuler dilanggar di kotak terlarang. Banyak yang ngira gol ini bakal jadi pembuka keran gol Swiss lainnya kan? Ternyata Qatar bertahan mati-matian, memastikan selisih tetap cuma 1 gol, sampai akhirnya keajaiban di menit ke-94 itu kejadian. Kalau kita cari siapa pahlawan di balik layar bagi Qatar, kredit terbesar jelas harus dikasih ke lini belakang mereka. Kiper Mahmud Abu Nada emang sempat bikin salah sampai berbuah penalti, tapi respon setelahnya itu loh yang patut diacungin jempol. Dia bangkit dan bikin banyak banget penyelamatan gemilang, termasuk menahan tembakan berbahaya dari Ndue dan Vargas. Terus, jangan lupakan juga sapuan krusial Ayib Al-Uwi yang benar-benar ngebuang bola tepat di garis gawang sebelum turun minum. Di babak kedua, ancaman tembakan jarak jauh dari Kapten Granit Xhaka juga mentah gitu aja. Aksi-aksi heroik individu kayak gini nih yang merajut poin emas buat Qatar. Terakhir, kita lihat catatan sejarah dari laga ini. Dari hasil imbang bersejarah ini, ada beberapa pencapaian individu maupun tim yang sangat penting dampaknya buat perjalanan mereka selanjutnya di turnamen ini. Buat Qatar, selain dapat poin perdana, gol dari Huki ini baru gol kedua mereka loh sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Suntikan moral dan kepercayaan diri dari hasil ini jelas nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah, di kubu Swiss, walaupun hasilnya bikin nyesek, ada satu sinar terang, Breel Embolo. Penalti tadi adalah gol ke-25 buat dia di timnas. Semenjak sosok ikonik Xherdan Shaqiri pensiun, beban di lini depan Swiss emang lumayan berat. Tapi Embolo membuktikan kalau dia siap mengambil tongkat estafet dan memikul tanggung jawab besar itu. Coba perhatikan datanya. Breel Embolo sekarang udah mengantongi 6 gol di turnamen besar buat Swiss. Pelan-pelan membayangi rekor Xherdan Shaqiri yang punya 10 gol. Fakta bahwa Embolo dipercaya untuk mengeksekusi penalti, yang juga jadi penalti pertama Swiss dalam sejarah Piala Dunia mereka, menegaskan kalau dia udah sah jadi pemimpin baru di sektor serang. Tapi masalahnya, Embolo butuh banget dukungan dari rekan-rekan setimnya supaya peluang-peluang yang ada gak kebuang sia-sia kayak di pertandingan ini. Jadi, pada akhirnya kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar nih buat dianalisa. Apakah hasil imbang ini murni karena ketahanan mental yang luar biasa, plus sedikit keberuntungan dari Qatar di detik terakhir? Atau jangan-jangan ini adalah alarm peringatan dini yang benar-benar serius buat tumpulnya penyelesaian akhir Swiss? Yang jelas, pelatih Murat yakin punya setumpuk PR buat memperbaiki sesi latihan menembak sebelum mereka ketemu Bosnia-Herzegovina di laga berikutnya. Gimana menurut Anda? Pikirkan baik-baik dan sampai jumpa di sesi bedah taktik kita yang berikutnya.